Aku masih ingat jelas kalimat itu. Mobilmu dijual saja. Uangnya buat bantu adikku beli rumah. Rasanya seperti ada yang menghantam dadaku begitu keras. Aku hanya menatap wajah suamiku tanpa mampu langsung menjawab. Kupikir dia sedang bercanda. Tapi sorot matanya sama sekali tidak menunjukkan itu. Di ruang tamu rumah kami, ibu mertuaku mengangguk pelan. Adik iparku dan istrinya juga duduk dengan wajah penuh harap. Seolah keputusan tentang mobilku memang sudah tinggal menunggu persetujuanku. Tidak ada satupun dari mereka yang bertanya bagaimana perasaanku. Tidak ada yang bertanya bagaimana aku membeli mobil itu. Yang mereka pikirkan hanya satu. Mobil itu harus dijual. Padahal mereka tahu, mobil itu bukan hadiah dari siapapun. Bukan warisan. Bukan juga hasil jerih payah suamiku. Mobil itu kubeli dari tabunganku sendiri. Dari bertahun-tahun lembur. Dari bonus yang tidak pernah kugunakan untuk memanjakan diri. Dari keinginanku yang berkali-kali kutunda demi kebutuhan rumah tangga. Aku menarik napas panjang agar suaraku tidak bergetar. Suamiku justru kembali berkata dengan nada yang lebih tegas. Adikku cuma kurang sedikit. Kalau kita bantu sekarang, dia bisa langsung akad rumah bulan depan. Aku menatapnya lama. Yang membuatku sakit bukan karena mereka meminta bantuan. Yang membuatku hancur adalah mereka berbicara seolah hasil kerja kerasku memang sudah menjadi hak mereka. Saat itu juga aku sadar. Selama ini mungkin aku terlalu sering mengalah. Kalau kalian ada di posisiku, apa kalian akan menjual mobil hasil jerih payah sendiri demi keluarga pasangan? Coba tulis pendapat kalian sebelum aku lanjut. Karena saat itu aku benar-benar bingung antara mempertahankan rumah tangga atau mempertahankan harga diriku. Namaku Rani. Usiaku 34 tahun. Aku menikah dengan Arga hampir 9 tahun. Kalau orang luar melihat kehidupan kami, mungkin mereka mengira rumah tangga kami baik-baik saja. Kami jarang bertengkar. Tidak pernah saling berteriak. Tidak pernah ada kekerasan. Tapi ada satu hal yang perlahan menggerogoti hatiku selama bertahun-tahun. Aku selalu menjadi orang yang diminta mengerti. Setiap kali ada masalah keuangan di keluarga suamiku, entah kenapa pandangan mereka selalu berakhir kepadaku. Wajar. Rani kan kerjanya bagus. Rani kan gajinya besar. Rani pasti bisa bantu. Awalnya aku tidak pernah keberatan. Saat ibu mertuaku sakit, aku yang membayar biaya rumah sakit yang tidak ditanggung asuransi. Ketika keponakanku harus masuk sekolah, aku yang diam-diam menambah uang daftar ulang. Saat adik iparku kehilangan pekerjaan selama beberapa bulan, aku juga ikut membantu kebutuhan hidupnya. Aku melakukannya tanpa pernah menghitung. Karena dalam pikiranku waktu itu, keluarga adalah keluarga. Kalau kita mampu membantu, kenapa tidak? Bahkan seringkali Arga berkata kepadaku sambil menggenggam tanganku. Terima kasih ya. Aku bangga punya istri sebaik kamu. Kalimat itu selalu membuatku merasa semua pengorbananku tidak sia-sia. Aku percaya suatu hari nanti mereka juga akan menghargai semua yang kulakukan. Ternyata aku salah. Semakin sering aku membantu, semakin mereka menganggap bantuanku sebagai kewajiban. Tidak pernah ada ucapan, kalau keberatan, tidak apa-apa. Tidak pernah ada pertanyaan, Rani, tabunganmu masih cukup. Yang ada justru keyakinan bahwa aku pasti akan mengiyakan. Dan mungkin, kesalahan terbesar dalam hidupku adalah terlalu lama membiarkan semua itu terjadi. Mobil yang sekarang ingin mereka jual bukan sekadar kendaraan. Mobil itu adalah hadiah yang kuberikan kepada diriku sendiri setelah hampir 7 tahun bekerja tanpa mengenal kata menyerah. Aku masih ingat hari ketika mobil itu akhirnya keluar dari dealer. Aku menangis sendirian di balik kemudi. Bukan karena mobilnya mewah, melainkan karena untuk pertama kalinya aku merasa semua lelahku selama bertahun-tahun benar-benar terbayar. Aku berjanji pada diriku sendiri waktu itu. Apapun yang terjadi, aku tidak akan lagi merasa bersalah hanya karena menikmati hasil kerja kerasku sendiri. Sayangnya, janji itu mulai diuji pada hari ketika seluruh keluarga suamiku duduk di ruang tamu, memintaku menjual satu-satunya barang yang paling kubanggakan. Dan yang lebih menyakitkan, orang pertama yang meminta itu bukan ibu mertuaku, bukan adik iparku, melainkan laki-laki yang selama ini kupikir akan selalu berdiri di sisiku. Arga bukan laki-laki yang kasar. Selama hampir 9 tahun menikah, dia tidak pernah mengangkat tangan kepadaku. Kalau kami bertengkar, biasanya dia memilih diam. Itulah yang membuatku bertahan selama ini. Aku selalu percaya,
Diamnya Arga adalah tanda bahwa dia sedang berusaha menjaga rumah tangga kami. Sampai akhirnya aku sadar. Diamnya bukan selalu karena ingin menjaga perasaanku. Kadang dia diam karena lebih memilih mengalah kepada keluarganya daripada membelaku. Aku mulai menyadarinya sedikit demi sedikit. Setiap kali ibu mertuaku meminta bantuan, Arga selalu datang kepadaku dengan kalimat yang hampir sama. Kalau memang bisa dibantu, kenapa enggak? Atau, mereka kan keluargaku juga. Aku tidak pernah mempermasalahkan kalimat itu. Bagiku, setelah menikah, keluarganya memang menjadi keluargaku juga. Masalahnya, semua pengorbanan itu hanya berjalan satu arah. Saat keluargaku sendiri membutuhkan bantuan, Arga sering berkata kami harus lebih hemat. Waktu ayahku masuk rumah sakit 2 tahun lalu, aku menggunakan tabungan pribadiku tanpa meminta bantuan siapapun. Arga hanya menggenggam bahuku sambil berkata pelan, "Maaf ya, tabungan kita lagi tipis." Aku mengangguk. Padahal beberapa bulan sebelumnya, kami baru saja membantu adik iparnya melunasi cicilan motor yang menunggak. Saat itu aku tidak menghitung. Aku juga tidak mengungkit. Aku berpikir mungkin memang sedang belum rezekinya. Aku selalu berusaha melihat sisi baik suamiku. Dia memang anak pertama. Sejak kecil dia terbiasa merasa bertanggung jawab terhadap adiknya. Aku memahami itu. Bahkan seringkali aku ikut membantu agar bebannya terasa lebih ringan. Namun semakin lama, rasa tanggung jawab itu berubah menjadi kebiasaan yang tidak sehat. Setiap kali adiknya memiliki masalah, solusi pertama yang muncul selalu berasal dari kantong kami. Dan anehnya, tidak ada yang pernah menganggap itu sebagai utang budi. Semua seolah menjadi kewajiban. Aku masih ingat beberapa minggu sebelum kejadian itu. Adik iparku datang bersama istrinya. Mereka baru pulang melihat sebuah rumah subsidi di pinggir kota. Wajah mereka begitu semangat. "Rumahnya bagus, Mbak," katanya sambil memperlihatkan foto-foto di ponselnya. Aku ikut senang. "Alhamdulillah. Semoga cepat dapat ya." Dia tersenyum lebar. "Amin." Saat itu pembicaraan masih terasa biasa. Kami makan bersama, mengobrol, bercanda. Tidak ada satupun yang membuatku curiga. Sampai ibu mertuaku tiba-tiba berkata sambil menyeruput teh hangat, "Kasihannya mereka. Tinggal kurang uang muka sedikit." Aku hanya mengangguk. Kupikir itu sekadar obrolan. Lalu Arga menoleh kepadaku. "Kalau kita ada rezeki, bantu sedikit enggak apa-apa kan?" Aku tersenyum tipis. "Bantu sedikit masih bisa." Jawaban itu keluar begitu saja. Karena yang ada di kepalaku hanyalah membantu semampunya. Mungkin 5 juta. Mungkin 10 juta. Atau pinjaman yang bisa mereka kembalikan perlahan. Aku sama sekali tidak menyangka. Kalimat sederhana yang kuucapkan hari itu justru dijadikan pintu masuk untuk meminta sesuatu yang jauh lebih besar. Beberapa hari kemudian, Arga pulang lebih awal dari biasanya. Wajahnya terlihat serius. Dia duduk di sampingku tanpa menyalakan televisi. Aku mau ngomong sesuatu. Entah kenapa, dadaku langsung terasa tidak enak. "Apa?" Dia menghela napas panjang. "Adikku sudah hitung-hitungan." Aku menunggu kelanjutan kalimatnya. "Mereka masih kurang cukup banyak buat beli rumah." Aku mengangguk pelan. Lalu, Arga menatapku beberapa detik sebelum akhirnya mengucapkan kalimat yang membuat seluruh tubuhku membeku. Aku kepikiran, mobil kita dijual saja. Aku benar-benar mengira pendengaranku salah. Aku bahkan sempat tertawa kecil. "Kamu bercanda kan?" Arga tidak ikut tertawa. Dia justru menatapku dengan wajah yang sangat serius. "Itu cuma mobil. Nanti kalau keadaan sudah membaik, kita beli lagi." Kalimat itu terdengar sederhana. Tapi bagiku, rasanya seperti seseorang baru saja meminta aku menyerahkan bertahun-tahun kerja keras hanya demi memenuhi impian orang lain. Aku belum menjawab. Karena saat itu, di dalam kepalaku, hanya ada satu pertanyaan. Kenapa yang harus selalu berkorban, aku? Aku menatap Arga cukup lama. Berharap setelah beberapa detik dia akan tersenyum lalu berkata kalau semua itu hanya bercanda. Tapi harapan itu tidak pernah datang. Dia justru kembali bicara. "Kita kan masih bisa naik motor dulu beberapa tahun." Aku menggeleng pelan. Masalahnya bukan soal naik motor. "Lalu apa?" Aku menatap lurus ke matanya. "Itu mobil hasil kerja kerasku." Arga menghela napas seolah aku sedang mempersulit keadaan.
Aku tahu. Kalau tahu, kenapa kamu masih minta aku menjualnya? Dia terdiam beberapa saat. Karena adikku benar-benar butuh. Aku tersenyum tipis. Senyum yang bahkan aku sendiri tahu tidak lahir dari rasa bahagia. Semua orang juga punya kebutuhan, Mas. Ini kesempatan mereka punya rumah. Aku senang kalau mereka bisa punya rumah. Lalu? Tapi kenapa harus mengorbankan milikku? Arga mulai terlihat tidak sabar. Kamu terlalu menghitung. Kalimat itu membuat dadaku sesak. Menghitung? Selama bertahun-tahun aku tidak pernah menghitung. Aku tidak pernah menghitung berapa kali rekeningku berkurang untuk keluarganya. Aku tidak pernah menghitung berapa banyak akhir pekan yang kuhabiskan mengantar ibu mertuaku kontrol ke rumah sakit. Aku juga tidak pernah menghitung berapa kali bonus kerjaku berubah menjadi bantuan untuk orang lain. Kalau aku benar-benar suka menghitung, seharusnya sejak dulu aku sudah berhenti membantu. Aku berdiri lalu berjalan ke dapur. Aku butuh menenangkan diri. Tanganku gemetar saat menuang air minum. Bukan karena marah, lebih karena kecewa. Aku benar-benar tidak menyangka laki-laki yang paling mengenal perjuanganku justru menjadi orang pertama yang meminta aku melepaskan hasil perjuangan itu. Arga menyusul ke dapur. Nggak usah dibawa emosi. Aku tertawa lirih. Aku justru lagi berusaha supaya nggak emosi. Dia menyandarkan tubuh di kusen pintu. Kamu tahu sendiri, adikku nggak pernah minta macam-macam. Aku mengangguk. Iya. Jadi sekali ini saja. Aku menoleh. Mas. Iya. Kalau suatu hari nanti adikmu mau buka usaha, apa aku harus jual perhiasan? Arga langsung terdiam. Kalau nanti mereka butuh mobil, apa motor juga harus dijual? Dia mulai salah tingkah. Itu kan belum tentu. Kalau ibu butuh renovasi rumah, apa tabungan pensiun kita juga dipakai? Suamiku mulai mengusap wajahnya sendiri. Aku cuma minta sekali. Aku menggeleng. Tidak, Mas. Ini bukan soal sekali. Ini soal batas. Suasana kembali hening. Aku bisa melihat raut wajah Arga berubah. Seolah baru kali ini aku berani menolak. Padahal selama menikah, aku hampir tidak pernah berkata tidak. Malam itu kami tidur tanpa banyak bicara. Arga memunggungiku. Aku memandangi langit-langit kamar. Mataku memang terpejam. Tapi pikiranku berlari kemana-mana. Satu persatu kejadian lama bermunculan. Saat ibu mertuaku sakit. Saat adik iparku kehilangan pekerjaan. Saat keponakanku masuk sekolah. Saat mereka meminjam uang. Saat mereka berkata nanti akan mengganti. Aku tiba-tiba membuka laci meja kecil di samping tempat tidur. Di sana masih ada sebuah map coklat yang sudah cukup tebal. Map yang hampir tidak pernah kubuka lagi. Aku menariknya perlahan. Isinya bukan surat-surat penting rumah. Bukan pula dokumen kendaraan. Melainkan bukti transfer. Slip pembayaran. Catatan kecil yang selama ini kusimpan tanpa tujuan. Awalnya aku menyimpannya hanya karena kebiasaan. Aku orang yang tidak pernah suka membuang bukti transaksi. Aku bahkan menuliskan tanggal dan keperluannya di setiap lembar. Kubuka satu persatu. Transfer biaya rumah sakit. Transfer uang kuliah keponakan. Transfer cicilan motor. Transfer kebutuhan sehari-hari. Transfer biaya melahirkan istri adik iparku. Nominalnya berbeda-beda. Ada yang 2 juta, 5 juta, 10 juta. Bahkan ada yang belasan juta rupiah. Aku menghitungnya perlahan. Semakin lama napasku semakin berat. Selama ini aku benar-benar tidak pernah sadar. Jumlahnya ternyata jauh lebih besar daripada harga mobil yang sekarang mereka ingin aku jual. Aku menutup map itu perlahan. Lalu untuk pertama kalinya sejak pembicaraan sore tadi, aku tersenyum. Bukan karena aku sudah rela menjual mobil itu, melainkan karena akhirnya aku tahu. Besok aku akan datang menemui mereka. Dan kali ini, aku tidak akan datang hanya membawa jawaban. Keesokan paginya, aku bangun lebih awal dari biasanya. Aku menyiapkan sarapan seperti tidak terjadi apa-apa. Menggoreng telur. Membuat sup hangat. Menyeduh kopi untuk Arga. Semua kulakukan seperti rutinitas biasa. Arga beberapa kali mencuri pandang ke arahku. Mungkin dia mengira aku sudah luluh. Atau mungkin dia berpikir semalam aku sudah mempertimbangkan permintaannya. Saat kami duduk di meja makan,
Dia akhirnya membuka pembicaraan. Gimana, sudah dipikirkan? Aku meletakkan sendok pelan. Sudah. Waktu semalam aku emosi. Maaf kalau nadaku tinggi. Aku hanya mengangguk. Aku juga minta maaf kalau tadi bikin suasana nggak enak. Arga tersenyum tipis. Senyum lega. Dia pasti mengira pembicaraan ini akan berakhir sesuai keinginannya. Aku tahu kamu perempuan yang baik. Aku diam. Makanya aku yakin kamu pasti mau bantu. Kalimat itu kembali menusuk. Entah kenapa, setiap kali seseorang memuji kebaikanku, yang mereka minta setelahnya selalu pengorbanan. Tidak pernah penghargaan. Tidak pernah ucapan terima kasih. Selalu ada permintaan baru. Aku menghabiskan sarapanku tanpa banyak bicara. Sebelum berangkat kerja, Arga berkata, "Nanti malam kita ke rumah ibu ya?" Memangnya ada apa? Kita bahas soal mobil sekalian. Aku menatapnya. Sudah yakin akan dibahas di depan semua orang? Iya. Biar semuanya jelas. Aku mengangguk pelan. Baik. Jawabanku membuat wajah Arga langsung berbinar. Dia bahkan menghampiriku lalu menggenggam tanganku. Terima kasih ya. Aku hanya membalas dengan senyum tipis. Dia tidak tahu. Aku memang akan datang. Tapi bukan untuk menyerahkan mobil. Sepanjang perjalanan ke kantor, pikiranku dipenuhi berbagai kenangan. Aku masih ingat saat pertama kali menikah dengan Arga. Kami memulai semuanya dari nol. Mengontrak rumah kecil. Motor bekas. Perabot seadanya. Aku tidak pernah mempermasalahkan semua itu. Bagiku, kebahagiaan bukan diukur dari seberapa banyak harta, melainkan seberapa kompak kami menghadapi hidup. Karena itulah aku bekerja keras. Aku mengambil lembur, mengikuti pelatihan, mengejar promosi, sering pulang malam, kadang melewatkan akhir pekan. Bukan karena aku haus jabatan. Aku hanya ingin kehidupan kami pelan-pelan menjadi lebih baik. Saat akhirnya gajiku naik berkali-kali lipat, aku merasa semua perjuangan itu terbayar. Aku membayar cicilan rumah lebih besar, menambah tabungan, membeli mobil impianku. Aku juga tidak pernah keberatan ketika Arga berkata, "Kita bantu ibu dulu ya." Acau, adik lagi kesulitan. Aku selalu percaya, suatu saat nanti, kalau aku sedang berada di posisi sulit, mereka juga akan berdiri di sampingku. Tapi sekarang aku mulai bertanya pada diriku sendiri. Benarkah selama ini mereka melihatku sebagai keluarga? Atau hanya sebagai orang yang selalu bisa dimintai bantuan? Sore harinya, sebelum pulang kerja, aku membuka laci mejaku. Map coklat itu masih ada di dalam tas. Aku mengeluarkannya lagi. Satu persatu kubuka seluruh isinya. Bukti transfer 5 juta, 3 juta, 8 juta, 12 juta. Biaya rumah sakit, biaya sekolah, biaya renovasi dapur ibu mertua, pinjaman usaha, biaya persalinan. Semuanya lengkap. Ada tanggal, ada nominal, ada mutasi rekening, ada pesan transfer. Aku bahkan menemukan secari kertas kecil bertuliskan tulisan tanganku sendiri. Pinjaman untuk Dimas. Katanya akan dikembalikan setelah dapat pekerjaan. Aku tersenyum pahit. Tanggal di kertas itu sudah hampir 4 tahun berlalu. Sampai hari ini, tidak pernah ada 1 rupiah pun yang kembali. Aku menarik napas panjang. Kemudian aku mengambil kalkulator. Satu demi satu nominal itu mulai kujumlahkan. 5 juta, tambah 8 juta, tambah 12 juta, tambah 3 juta, tambah 7 juta, tambah biaya rumah sakit, tambah biaya sekolah, tambah biaya renovasi. Jari-jariku berhenti menekan tombol. Angka yang muncul di layar membuatku membeku. 186.400.000 rupiah. Aku menatap angka itu cukup lama. Lalu melihat kembali harga pasar mobilku. Nilainya bahkan masih lebih rendah dari seluruh bantuan yang selama ini sudah kuberikan kepada keluarga suamiku. Air mataku hampir jatuh. Bukan karena kehilangan uang, melainkan karena baru hari itu aku sadar. Selama bertahun-tahun aku sudah memberikan begitu banyak. Ironisnya, mereka masih merasa aku kurang berkorban. Aku memasukkan kembali semua bukti itu ke dalam map. Lalu kututup dengan sangat rapi. Malam ini, aku akan membiarkan mereka berbicara sampai puas. Setelah itu, giliran aku yang bicara.
Malam itu aku datang ke rumah ibu mertua bersama Arga. Sejak memasuki halaman rumah, aku sudah melihat beberapa motor terparkir di depan. Ternyata bukan hanya ibu mertua dan adik iparku yang hadir. Ada kakak ipar, ada paman, bahkan ada bibi yang tinggal tidak jauh dari rumah itu. Entah kenapa, dadaku langsung terasa sesak. Rupanya pembicaraan tentang mobilku sudah dianggap sebagai urusan keluarga besar. Aku menyalami mereka satu persatu. Mereka menyambutku dengan senyum yang terasa aneh. Senyum yang seolah yakin aku akan memberikan jawaban yang mereka inginkan. Rani, sini duduk dekat ibu. Ibu mertua menepuk kursi di sampingnya. Aku duduk tanpa banyak bicara. Di atas meja sudah tersedia teh hangat dan beberapa piring berisi gorengan. Suasananya terlihat santai. Tapi aku tahu, malam ini bukan malam untuk bercanda. Belum 5 menit kami duduk, ibu mertua langsung membuka pembicaraan. Arga sudah cerita sama kamu, kan? Aku mengangguk pelan. Sudah, Bu. Alhamdulillah. Beliau tersenyum lega. Ibu tahu kamu anak yang baik. Kalimat itu lagi. Aku hanya tersenyum tipis. Makanya ibu yakin kamu pasti mengerti keadaan adikmu. Adik iparku ikut menimpali. Maaf ya, Mbak. Sebenarnya aku malu harus dibantu. Kalimatnya terdengar rendah hati. Kalau hanya mendengar ucapannya, mungkin siapapun akan merasa iba. Tapi kesempatan beli rumah ini cuma datang sekali. Aku mengangguk. Aku paham. Istrinya ikut berbicara. Kami cuma kurang sedikit kok. Sedikit. Aku hampir tersenyum mendengar kata itu. Karena yang mereka sebut sedikit ternyata nilainya hampir sama dengan harga mobilku. Arga kemudian memandangku. Nah, sekarang kita dengarkan jawaban Rani. Semua mata langsung tertuju kepadaku. Ruangan mendadak sunyi. Aku bisa merasakan jantungku berdetak lebih cepat. Tapi anehnya, aku tidak lagi gugup. Semalam aku memang menangis. Tapi malam ini, aku sudah selesai dengan rasa sedihku. Aku menarik napas perlahan. Lalu berkata dengan suara yang tenang. Baik. Belum sempat aku melanjutkan kalimat, wajah mereka sudah berubah cerah. Adik iparku saling berpandangan dengan istrinya. Ibu mertua tersenyum lebar. Bahkan Arga terlihat mengembuskan napas lega. Aku bersedia menjual mobil itu. Kalimat itu membuat hampir semua orang langsung tersenyum. Alhamdulillah. Memang Rani anak baik. Ibu tahu kamu pasti mengerti. Suasana yang tadinya tegang berubah hangat. Mereka mulai membicarakan harga mobil. Ada yang menyarankan dijual cepat. Ada yang menghitung perkiraan uang yang akan didapat. Lucunya, seolah-olah mobil itu memang sudah bukan milikku. Tak satu pun bertanya apakah aku benar-benar ikhlas. Tak satu pun bertanya apakah keputusan itu menyakitiku. Mereka terlalu sibuk merencanakan penggunaan uang hasil penjualan mobilku. Aku hanya memperhatikan mereka satu persatu. Dalam hati aku berkata pelan, silakan, bicaralah sepuas kalian. Karena setelah ini, giliran aku. Aku mengangkat tangan pelan. Maaf. Semua langsung berhenti bicara. Ada satu syarat. Ruangan kembali hening. Arga menoleh ke arahku. Syarat? Aku mengangguk. Iya. Kalau syaratnya masuk akal, pasti kita setuju. Aku tersenyum tipis. Bagus. Karena syaratku memang sangat masuk akal. Aku meletakkan map coklat yang kubawa sejak tadi di atas meja. Bunyi pelan map itu membuat semua mata langsung tertuju ke arahnya. Tidak ada yang tahu apa isinya. Ibu mertua mengernyit. Itu apa, Rani? Aku membuka pengait map itu perlahan. Tidak terburu-buru. Kubiarkan suara gesekan kertas memenuhi ruangan yang kini benar-benar sunyi. Lalu aku mengeluarkan setumpuk bukti transfer, kwitansi, dan catatan yang sudah menguning dimakan waktu. Aku merapikannya di atas meja. Arga mulai terlihat bingung. Adik iparku mengerutkan dahi. Sedangkan ibu mertuaku mulai kehilangan senyumnya. Aku menatap mereka satu persatu. Kemudian berkata dengan suara yang tetap tenang. Aku akan menjual mobil ini. Setelah aku berhenti sejenak. Seluruh bantuan yang pernah kuberikan kepada keluarga ini dikembalikan lebih dulu. Ruangan yang tadi penuh senyum mendadak membeku. Tidak ada satupun yang langsung berbicara.
Yang terdengar hanya suara kipas angin tua yang berputar pelan di sudut ruang tamu. Arga menatapku dengan wajah yang belum pernah kulihat sebelumnya. Seolah-olah dia tidak mengenal perempuan yang duduk di sampingnya. Ibu mertua berdeham pelan. Rani, maksud kamu apa? Aku tetap tersenyum tipis. Maksudku sederhana, Bu. Aku menggeser setumpu kertas itu ke tengah meja. Kalau keluarga ini merasa wajar meminta aku menjual mobil demi membantu adik ipar, menurutku juga wajar kalau semua bantuan yang selama ini sudah kuberikan diselesaikan dulu. Adik iparku langsung menggeleng. Mbak, ini beda. Aku menoleh kepadanya. Bedanya di mana? Itu kan dulu Mbak bantu dengan ikhlas. Iya. Kalau ikhlas ya jangan dihitung lagi. Aku mengangguk pelan. Benar. Makanya selama ini aku tidak pernah menghitung. Aku mengangkat satu lembar bukti transfer. Tapi malam ini kalian yang memulai untuk menghitung apa yang menjadi milikku. Ruangan kembali sunyi. Aku mengambil lembar pertama. Transfer tanggal 14 Februari, 5 tahun lalu. Aku membaca dengan jelas. 15 juta rupiah. Untuk biaya operasi ibu. Ibu mertuaku langsung menundukkan kepala. Aku masih ingat betul hari itu. Arga panik karena biaya rumah sakit belum cukup. BPJS tidak menanggung seluruh tindakan. Aku yang saat itu baru menerima bonus tahunan langsung mentransfer uang tanpa berpikir dua kali. Bahkan aku sendiri yang berkata kepada Arga, "Jangan bilang ke ibu kalau ini dari aku. Biar beliau tidak sungkan." Aku tidak pernah meminta uang itu kembali. Karena bagiku kesehatan lebih penting daripada uang. Aku mengambil lembar berikutnya. Transfer 8 juta rupiah. Aku melihat ke arah adik iparku. Waktu kamu kehilangan pekerjaan. Wajahnya mulai pucat. Aku bilang waktu itu tidak usah buru-buru mengembalikan. Dia menelan ludah. Aku membuka lembar lain. 3.500.000. Biaya masuk sekolah keponakan. Kemudian lembar berikutnya. 6.200.000. Biaya persalinan istrimu. Istri adik iparku langsung menunduk. Tangannya menggenggam ujung bajunya erat. Aku belum selesai. Masih banyak. Aku mengeluarkan kwitansi pembayaran bahan bangunan. Ini renovasi dapur rumah ibu. Lalu bukti transfer lain. Ini cicilan motor yang sempat menunggak. Kemudian catatan kecil yang kutulis sendiri. Pinjaman modal usaha. Satu persatu. Tanpa meninggikan suara. Tanpa memarahi siapapun. Aku hanya membaca fakta. Semakin banyak kertas yang kubuka. Suasana ruang tamu semakin berat. Paman yang sejak tadi banyak bicara mulai diam. Bibi yang tadi sempat memujiku sebagai menantu baik, kini hanya saling pandang dengan ibu mertua. Tidak ada lagi yang tersenyum. Tidak ada lagi yang membicarakan harga mobil. Aku menatap Arga. Mas. Dia perlahan mengangkat wajah. Kamu masih ingat semuanya? Arga tidak langsung menjawab. Aku melanjutkan. Aku sengaja tidak pernah membahas ini. Karena aku percaya keluarga bukan tempat menghitung untung rugi. Aku menarik napas pelan. Tapi malam ini aku sadar. Ternyata hanya aku yang berpikir seperti itu. Air mata mulai menggenang di pelupuk mataku. Bukan karena uang itu. Kalau memang uang menjadi tujuanku, mungkin sejak dulu aku sudah menagih satu persatu. Yang membuatku sakit adalah kenyataan bahwa setelah semua yang kuberikan, mereka masih menganggap aku kurang berkorban. Aku mengambil kalkulator yang sudah kusiapkan di dalam map. Kutunjukkan layarnya kepada semua orang. Semua bantuan ini sudah aku jumlah. Arga refleks mendekat. Adik iparku ikut melihat. Ibu mertua ikut memicingkan mata. Aku membalik layar kalkulator ke arah mereka. 186.400.000 rupiah. Tak ada satu suara pun. Bahkan anak kecil yang sejak tadi bermain di teras mendadak terdengar lebih berisik daripada ruang tamu itu. Aku menatap mereka bergantian. Lalu sekarang kalian meminta aku menjual mobil yang kubeli sendiri. Kalau memang kita mau sama-sama adil, tolong kembalikan dulu semua bantuan yang selama ini kalian bilang hanya pinjaman sementara. Kulihat wajah adik iparku langsung memerah. Dia membuka mulut seperti ingin membantah. Namun, tidak satu kata pun berhasil keluar. Adik iparku berkali-kali membuka mulut. Namun setiap kali ingin berbicara, dia kembali mengurungkannya. Aku tahu kenapa. Karena semua yang kubaca tadi bukan tuduhan.
Semuanya memiliki bukti. Ada tanggal, ada nominal, ada mutasi rekening. Bahkan ada pesan transfer yang masih tersimpan. Akhirnya dia menghela napas panjang. Mbak, kondisi kami memang belum mampu. Aku mengangguk pelan. Aku tahu. Makanya aku tidak pernah menagih. Tapi, dia kembali terdiam. Aku melanjutkan kalimatku. Kalau kalian belum mampu mengembalikan uang yang sudah kubantu selama bertahun-tahun, kenapa kalian yakin aku mampu kehilangan mobil yang setiap hari kupakai bekerja? Ruangan kembali sunyi. Untuk pertama kalinya sejak malam itu dimulai, tidak ada satu orang pun yang mencoba membujukku. Ibu mertuaku akhirnya angkat bicara. Rani. Nada suaranya jauh lebih pelan dibanding sebelumnya. Kamu jangan membuat suasana seperti ini. Aku menoleh kepadanya. Suasana seperti apa, Bu? Kita ini keluarga. Iya. Kalau keluarga jangan bicara soal hitung-hitungan. Aku tersenyum tipis. Kalimat itu indah sekali, Bu. Beliau mengangguk pelan. Tapi, aku memandang beliau tanpa berkedip. Kenapa kalimat itu baru keluar setelah aku mulai menghitung? Ibu mertuaku langsung terdiam. Aku melanjutkan. Waktu Mas Arga meminta mobilku dijual, tidak ada yang berkata kita keluarga, jangan mengambil milik Rani. Waktu semua orang sepakat hasil kerjaku dipakai untuk membantu, tidak ada yang bertanya apakah aku keberatan. Kenapa sekarang, saat aku hanya meminta keadilan, aku justru dianggap menghitung? Tidak ada jawaban. Paman yang sedari tadi diam akhirnya berdehem. Sudahlah, Ran. Namanya keluarga memang harus saling bantu. Aku mengangguk hormat. Betul, Pak. Saya juga percaya begitu. Lalu boleh saya bertanya satu hal? Paman itu mengangguk. Silakan. Selama 9 tahun saya menikah dengan Arga. Kapan terakhir kali keluarga ini membantu saya? Beliau langsung terdiam. Aku tidak bermaksud mempermalukan siapapun. Aku hanya ingin mereka menjawab dengan jujur. Kakak iparku mencoba menyela. Jangan diingat-ingat begitu. Aku tersenyum. Kalau memang tidak pernah terjadi, memang sulit diingat. Ruangan kembali hening. Aku bisa melihat Arga mulai gelisah. Dia mengusap wajahnya berkali-kali. Tatapannya bergantian antara aku, ibunya, lalu tumpukan bukti di atas meja. Aku tahu, di dalam kepalanya sedang terjadi pertarungan. Di satu sisi ada ibu dan adiknya. Di sisi lain ada istrinya yang selama ini diam-diam memikul begitu banyak beban. Beberapa menit berlalu tanpa ada yang berbicara. Lalu ibu mertuaku kembali mencoba mencairkan suasana. Ya sudah. Nggak usah dijual kalau memang berat. Tapi jangan ungkit-ungkit bantuan yang dulu. Aku menggeleng pelan. Justru saya tidak ingin mengungkit lagi setelah malam ini, Bu. Beliau menatapku bingung. Apa maksudmu? Aku menarik semua bukti transfer itu kembali ke dalam map. Kubereskan satu persatu dengan tenang. Malam ini bukan tentang uang. Bukan juga tentang mobil. Lalu tentang apa? Aku memandang seluruh keluarga yang duduk di ruang tamu itu. Malam ini saya hanya ingin memastikan. Mulai hari ini tidak ada lagi yang menganggap pengorbanan saya sebagai kewajiban. Aku berhenti sejenak. Karena setiap kali saya membantu, saya melakukannya sebagai bentuk kasih sayang. Bukan karena saya adalah HTM keluarga. Kalimat itu membuat udara di ruang tamu seolah berhenti bergerak. Ibu mertuaku langsung memalingkan wajah. Adik iparku menundukkan kepala semakin dalam. Sedangkan Arga masih terus menatap map coklat itu. Tatapannya kosong. Seolah baru malam ini dia benar-benar melihat siapa istrinya. Dan mungkin, baru malam ini dia sadar, selama 9 tahun terakhir, bukan hanya dirinya yang bekerja keras mempertahankan rumah tangga ini. Arga masih duduk membisu. Sejak aku mengucapkan kalimat terakhir itu, dia belum sekalipun berani menatap mataku. Tangannya saling menggenggam erat. Aku tahu kebiasaan itu. Setiap kali Arga sedang menyesali sesuatu, dia selalu meremas kedua tangannya sendiri. Tidak lama kemudian, dia mengembuskan napas panjang. Pelan. Sangat pelan. Lalu dia berdiri. Semua orang langsung menoleh kepadanya.
Kupikir dia akan membela ibunya. Atau mungkin mencoba membujukku lagi. Ternyata, yang keluar dari mulutnya justru membuat seluruh ruangan kembali hening. Yang salah aku. Aku memandangnya tanpa berkata apa-apa. Arga menelan ludah. Aku terlalu sering minta Rani mengerti. Dia menoleh ke arah ibunya. Bu. Iya, Ga. Selama ini Rani nggak pernah nolak kalau diminta bantu. Ibu mertuaku mengangguk pelan. Iya. Tapi kita semua lupa. Setiap bantuan itu berasal dari kerja keras dia. Tidak ada yang menyela. Arga melanjutkan. Jujur. Aku bahkan gak pernah tahu jumlahnya sebanyak itu. Aku tersenyum pahit. Tentu saja kamu gak tahu. Karena setiap kali aku bantu keluargamu. Aku sengaja tidak pernah bilang. Arga memejamkan mata. Aku pikir semuanya biasa. Biasa? Aku menggeleng pelan. Bagimu mungkin biasa. Tapi buatku, setiap transfer itu berarti aku harus menunda sesuatu. Menunda beli kebutuhan. Menunda liburan. Menunda mengganti laptop yang sudah rusak. Menunda impian-impian kecilku. Suaraku mulai bergetar. Dan aku rela melakukan itu. Karena aku percaya kita sedang membantu keluarga. Air mataku akhirnya jatuh. Bukan karena aku ingin dimanfaatkan. Ruangan kembali sunyi. Arga berjalan mendekat. Perlahan. Dia berhenti tepat di depanku. Lalu, untuk pertama kalinya sejak kami menikah, dia menundukkan kepala di hadapan semua keluarganya. Maaf. Hanya satu kata. Tapi aku tahu. Mengucapkan kata itu di depan ibu dan adik-adiknya bukan perkara mudah bagi Arga. Aku gagal jadi suami yang melindungi kamu. Dadaku kembali terasa sesak. Selama ini, inilah kalimat yang paling ingin ku dengar. Bukan ucapan terima kasih. Bukan pujian. Melainkan pengakuan bahwa rasa sakitku memang nyata. Arga menoleh kepada ibu dan adiknya. Mobil itu nggak akan dijual. Ibu mertuaku langsung mengangkat wajah. Tapi, Ga. Arga menggeleng. Enggak, Bu. Kalau Dimas memang belum mampu beli rumah sekarang, berarti memang belum waktunya. Adik iparku langsung berkata pelan. Mas, aku nggak nak. Arga menatap adiknya. Harusnya memang dari dulu kamu merasa nggak enak. Kalimat itu membuat semua orang terdiam. Tiap kali ada masalah, yang selalu diminta berkorban Rani. Padahal yang punya kewajiban membantu keluargaku itu aku. Bukan dia. Aku melihat mata ibu mertuaku mulai berkaca-kaca. Beliau tampak ingin berbicara. Namun Arga kembali melanjutkan. Mulai hari ini, jangan ada lagi yang meminta sesuatu kepada Rani lewat aku. Kalau memang butuh bantuan, bicara langsung. Dan terima apapun jawabannya. Kalau dia bilang tidak, maka jawabannya memang tidak. Suasana ruang tamu benar-benar berubah. Tidak ada lagi yang berani membahas mobil. Tidak ada lagi yang membahas uang muka rumah. Yang tersisa hanyalah rasa malu. Beberapa saat kemudian, adik iparku berdiri. Dia berjalan menghampiriku. Lalu menundukkan kepalanya. Mbak, aku minta maaf. Aku terlalu memikirkan keinginanku sendiri. Aku sampai lupa. Kalau semua yang Mbak punya juga didapat dengan susah payah. Aku mengangguk pelan. Terima kasih sudah jujur. Dia mengusap wajahnya. Soal rumah, aku akan cari cara lain. Kalaupun harus menunda 1 atau 2 tahun. Enggak apa-apa. Harusnya dari awal aku nggak ikut berharap mobil Mbak dijual. Aku tidak menjawab. Karena bagiku, permintaan maaf memang penting. Tetapi yang lebih penting adalah perubahan setelahnya. Malam itu kami pulang tanpa banyak bicara. Di dalam mobil, hanya suara mesin yang menemani perjalanan kami. Biasanya Arga selalu menyalakan radio. Tapi kali ini tidak. Sesekali aku melihat keluar jendela. Lampu-lampu jalan tampak berlalu begitu saja. Seperti semua beban yang perlahan mulai kutinggalkan di belakang. Beberapa kali Arga tampak ingin mengatakan sesuatu. Namun dia kembali mengurungkannya. Baru ketika mobil berhenti di garasi rumah, dia mematikan mesin lalu tetap duduk diam. Aku boleh bicara. Aku mengangguk pelan. Aku baru sadar.
Selama ini aku selalu menganggap kamu kuat. Dia menatap kedua tangannya sendiri. Karena kamu nggak pernah mengeluh. Karena setiap kali aku minta bantuan untuk keluargaku, kamu selalu bilang iya. Dia menarik napas panjang. Aku kira semua itu mudah buat kamu. Aku tersenyum tipis. Bukan mudah. Lalu? Aku cuma nggak mau kamu berada di posisi yang sulit. Arga menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan. Aku egois. Aku selalu minta kamu menyelamatkan perasaanku di depan keluargaku. Tapi aku lupa menjaga perasaanmu. Air matanya mulai jatuh. Selama hampir 9 tahun menikah, ini pertama kalinya aku melihat Arga menangis karena menyadari kesalahannya sendiri. Bukan karena marah. Bukan karena kecewa. Melainkan karena benar-benar merasa bersalah. Aku minta maaf, Ran. Bukan cuma soal mobil. Tapi soal semua tahun yang sudah kamu lewati sendirian. Aku menghela napas panjang. Jujur, lukaku tidak langsung sembuh hanya karena satu permintaan maaf. Kepercayaan yang retak juga tidak bisa kembali utuh dalam semalam. Namun setidaknya, malam itu aku melihat sesuatu yang sudah lama hilang. Keberanian Arga untuk berdiri di samping istrinya. Beberapa hari kemudian, perubahan kecil mulai terlihat. Ibu mertua memang masih beberapa kali menelepon. Namun bukan lagi untuk meminta bantuan. Beliau justru bertanya kabarku. Meski percakapannya masih canggung, aku menghargai usahanya. Adik iparku juga mulai bekerja lembur dan mengambil proyek tambahan. Suatu sore dia datang ke rumah membawa sekotak makanan. Bukan buat balas semua kebaikan Mbak. Katanya sambil tersenyum malu. Karena aku tahu itu nggak akan pernah cukup. Tapi aku mau mulai berubah. Aku menerima pemberiannya. Bukan karena nilai makanannya. Melainkan karena untuk pertama kalinya, aku melihat rasa tanggung jawab yang selama ini tidak pernah muncul. Yang paling berubah justru Arga. Dia mulai membiasakan satu kalimat yang dulu tidak pernah kudengar. Aku tanya Rani dulu. Kalimat sederhana, tetapi bagiku sangat berarti. Kalau ibunya meminta bantuan, dia tidak lagi langsung mengiyakan. Kalau adiknya mengeluh soal keuangan, dia tidak lagi otomatis menoleh kepadaku. Dia belajar berdiskusi, bukan memutuskan. Dia belajar meminta pendapat, bukan meminta pengorbanan. Beberapa bulan kemudian, aku mengajaknya kembali mengunjungi dealer tempat aku membeli mobil itu. Arga terlihat bingung. Mau servis? Aku tersenyum. Bukan. Aku menyerahkan kunci mobil kepadanya. Lihat baik-baik. Dia memperhatikan mobil itu beberapa saat. Lalu, aku mengusap kap mobil perlahan. Dulu mobil ini hampir hilang bukan karena kecelakaan. Tapi karena aku hampir kehilangan keberanian untuk mempertahankan hasil kerja kerasku sendiri. Arga menggenggam tanganku. Aku janji. Itu nggak akan pernah terjadi lagi. Aku percaya. Bukan karena janjinya. Melainkan karena sejak malam di rumah ibu mertuaku, aku melihat sendiri perubahan dalam setiap tindakannya. Sejak saat itu aku juga belajar satu hal yang sangat berharga. Menjadi istri yang baik bukan berarti harus selalu mengalah. Membantu keluarga bukan berarti harus mengorbankan hak sendiri. Dan menjaga rumah tangga tidak akan pernah berhasil jika hanya satu orang yang terus diminta berkorban. Kadang, kalimat paling sulit untuk diucapkan adalah tidak. Namun justru dari keberanian mengatakan tidak dengan cara yang baik, orang lain akhirnya belajar menghargai batas yang selama ini kita jaga. Kalau sejak awal aku terus diam, mungkin mobil itu memang sudah terjual. Mungkin pengorbananku akan dianggap biasa. Dan mungkin, aku akan terus menjadi orang yang selalu diminta mengerti. Untungnya malam itu aku memilih berbeda. Aku tidak berteriak. Aku tidak menghina. Aku tidak mempermalukan siapapun. Aku hanya membawa fakta. Dan ternyata, kebenaran yang disampaikan dengan tenang jauh lebih kuat daripada kemarahan yang diucapkan dengan suara keras. Kalau kalian mengalami situasi seperti ini, apa yang akan kalian lakukan? Tetap mengalah demi menjaga hubungan keluarga, atau berani menetapkan batas agar pengorbanan tidak dianggap sebagai kewajiban? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Siapa tahu, pengalaman kalian bisa menjadi pelajaran bagi orang lain.